لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk mengawal informasi terkait update Haji 2025, pemirsa, kita sudah terhubung langsung oleh jurnalis Jawa Pos, Dimas Ginanjar, yang akan menginformasikan langsung dari Madinah. Baik, halo Dimas. Halo Nola, selamat petang di sana. Baik Dimas, mungkin ada informasi terkini kenapa Dimas hari ini berada di Madinah, Dimas? Oke, terima kasih Nola. Ya, saat ini saya sedang berada di Madinah setelah kemarin kami para petugas haji berada di Mekah. Kami mulai hari ini berada di Madinah karena kami bersiap untuk menyambut kloter pertama jemaah haji Indonesia yang rencananya akan datang pada tanggal 2 Mei nanti. Gelombang pertama nanti akan turun terlebih dahulu di Madinah, setelah itu gelombang kedua baru akan di Mekah. Itulah kenapa saat ini para petugas haji semuanya berada di Madinah dan saat ini kami dibagi menjadi 2 daerah kerja, yaitu daerah kerja Madinah dan juga daerah kerja bandara yang nantinya memiliki fungsi masing-masing. Jadi kalau yang nanti dapat di daerah kerja bandara, maka mereka akan mengurusi para jemaah haji begitu turun dari pesawat sampai nanti menuju kota Madinah. Setelah sampai Madinah, nanti baru gantian daerah kerja Madinah yang akan menghandle seluruh jemaah haji itu, mulai dari akomodasinya, termasuk hotelnya, lalu makanannya, dan segala macamnya itu akan dihandle oleh teman-teman Dakar Madinah. Begitu Nola. Oke, lalu apa ada informasi terkait dengan jumlah kloter pertama yang hadir besok di Madinah, Dimas? Ya, saat ini kita masih terus mencoba memastikan, tetapi paling enggak sudah ada rencananya ada 2 kloter yang akan datang ya, gitu. Okay. Tapi nanti akan saya coba pastikan lagi berapa jumlahnya, termasuk juga berapa jumlah dari jemaah haji yang akan datang pertama kalinya nanti di tanggal 2 Mei. Namun yang sudah bisa dipastikan adalah nanti akan ada kloter pertama akan datang pada 2 Mei pagi kemungkinan nyampe di sini. Untuk lokasi di Madinah sendiri berapa lama, Dimas, terkait dengan gelombang pertama ini? Ya. Oke, untuk kloter pertama nanti setiap kloternya nanti akan berada di Madinah sekitar 9 hari. Setelah itu akan disusul oleh kloter kedua, kloter ketiga, dan seterusnya. Masing-masing kloter itu akan berada di Madinah selama 9 hari nantinya di sini. Itulah kenapa nanti setiap jemaah haji selama di Madinah akan mendapatkan 3 kali makan setiap harinya. Sehingga totalnya selama 9 hari di Madinah akan mendapatkan 27 kali makan. Yang istimewanya ini Nola, setiap makanan itu akan diracik dengan juga bumbu-bumbu dari Indonesia sendiri. Sehingga nanti rasa masakannya itu masih rasa masakan cita rasa lokal. Jadi jemaah haji nggak perlu khawatir nanti nggak cocok dengan bumbu yang ada di Arab Saudi. Seperti itu. Dimas, apakah nantinya semua dari gelombang haji atau jamaah haji yang datang itu semuanya ke Madinah terlebih dahulu, Dimas? Betul, untuk yang gelombang pertama semuanya akan ke Madinah dulu. Setelah itu di gelombang kedua itu mereka akan turunnya dari Mekah, lalu mereka akan pulang dari Madinah. Nah, sedangkan yang dari Madinah ini gelombang pertama akan turun mendarat dari Madinah, lalu akan pulangnya dari Mekah. Seperti itu. Oke, terima kasih Dimas atas laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya dan selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, kita akan masih melanjutkan informasi terkait update haji yang dimana di tengah ketatnya regulasi haji tahun ini, Indonesia justru mendapatkan kehormatan besar. Pemerintah Arab Saudi secara resmi mengakui Indonesia sebagai negara dengan jemaah paling siap menghadapi musim haji 2025. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pengarahan kepada para petugas haji di Makkah. Menurutnya apresiasi ini tidak datang tiba-tiba, melainkan hasil dari perencanaan matang yang dilakukan jauh-jauh hari. Seluruh jamaah haji reguler dari Indonesia telah melunasi biaya perjalanan lebih awal, bahkan termasuk cadangan jamaah dalam daftar tunggu. Di sisi logistik mulai dari hotel, transportasi, konsumsi, hingga fasilitas kesehatan, semuanya sudah dipastikan siap. Menak juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas haji atas profesionalisme mereka dan mengingatkan pentingnya pelayanan sepenuh hati. Pemerintah Saudi Arabia juga mengapresiasi kita lah jemaah haji yang
paling lengkap, paling siap menghadapi hari H ini. Itu pengakuan dari pemerintah Saudi Arabia, dan ini perlu kita apresiasi bahwa Saudi Arabia pun menjadi saksi bahwa kita itu telah melakukan persiapan sejak ini, melebihi bahkan di negara-negara lain. Pembayaran pun juga belum ada yang selesai sampai hari ini. Kita yang paling pertama lunas. Nah, jadi ini satu hal yang sangat penting buat kita semuanya. Kita terima kasih kepada pemerintah, Presiden kita ya, yang memberikan wanti-wanti supaya jemaah haji tahun ini insya Allah mudah akan lebih baik. Terima kasih. Dengan pengakuan dari otoritas Saudi dan kesiapan teknis yang nyaris sempurna, Indonesia memasuki musim haji 2025 dengan penuh optimisme. Pemerintah berharap seluruh jamaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan pulang sebagai haji yang mabrur. Pemirsa, waktu keberangkatan jemaah haji Indonesia semakin dekat. Kementerian Agama memastikan seluruh layanan haji tahun 2025 telah siap, mulai dari akomodasi, transportasi hingga konsumsi. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Muklis M. Hanafi menyampaikan bahwa persiapan dilakukan secara teliti sesuai arahan Menteri Agama agar jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Untuk layanan akomodasi, Kementerian Agama telah menyiapkan total 300 hotel, yakni 205 hotel di Makkah dan 95 hotel di Madinah. Hotel-hotel di Makkah berjarak maksimal 4,5 km dari Masjidil Haram. Sementara seluruh hotel di Madinah berada di kawasan Markaziyah, hanya beberapa langkah dari Masjid Nabawi. Selain penginapan, transportasi jamaah juga sudah disiapkan dalam 3 kategori. Pertama, transportasi antar kota perhajian seperti Makkah, Madinah, dan Jeddah Mekah. Kedua, bus selawat yang beroperasi 24 jam mengantar jamaah dari hotel ke Masjidil Haram. Dan ketiga, transportasi khusus saat puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam hal konsumsi, jamaah akan mendapat 127 kali makan selama di Arab Saudi, termasuk saat puncak ibadah haji. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan 55 perusahaan catering di Mekah dan 21 perusahaan di Madinah yang akan menyuplai total 25,8 juta box makanan. Bahkan, makanan siap saji seperti rendang dan opor telah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat dan kemacetan, terutama pada 7 hingga 15 Dzulhijjah. Menariknya, sebagian besar kebutuhan bahan baku seperti bumbu dapur dipasok dari Indonesia, yakni sebanyak 475 ton dari total 611 ton. Ini menjadi bentuk dukungan para produk dalam negeri sekaligus menjaga cita rasa khas Indonesia bagi jamaah. Dengan seluruh kesiapan ini, pemerintah berharap layanan haji tahun 2025 bisa lebih baik dan lebih tertib. Jamaah diharapkan dapat beribadah dengan tenang, sehat, dan pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi menetapkan pengawasan super ketat dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencoba masuk ke Mekah tanpa visa haji resmi. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat Indonesia tidak tergoda bujuk rayu oknum yang menawarkan jalur haji ilegal. Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan ibadah haji tahun 2025 hanya jemaah dengan visa haji resmi yang diperbolehkan memasuki wilayah Mekah. Langkah ini diambil sebagai antisipasi agar tidak terulang tragedi tahun lalu ketika ribuan jemaah ilegal menyesaki tanah suci. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak mengambil resiko dengan berhaji menggunakan visa non-haji yang menegaskan pengawasan Saudi kali ini sangat ketat. Karena Saudi Arabia tahun ini super ketat, ya super ketat. Jadi keluar dari hotel tanpa ada visa haji itu pun juga nggak boleh masuk di haram sekarang. Anda lihat kan, mau masuk tanah haram tanpa ada visa haji nggak boleh. Kalau umrah bukan waktunya untuk umrah sekarang, kata mereka. Ya, turun dari bus saja dijemput. Kalau nggak ada visa hajinya suruh kembali. Maka itu kosong kan, haram tadi malam itu. Orang semuanya bisa mencium Ka'bah kan. Kenapa nggak ada orang umrah lagi? Ya, jadi sudah tidak ada umrah masuk di semua yang bisa masuk itu adalah visa haji. Pengetatan ini mulai berlaku sejak 29 April hingga 10 Juni 2025. Selama periode ini, izin umroh ditutup dan hanya pemegang visa haji, penduduk Makkah, serta petugas resmi yang boleh masuk ke wilayah haram.
Kebijakan keras ini menyusul insiden tahun 2024 yang menewaskan lebih dari 1.200 jemaah. Saat itu aparat mengevakuasi lebih dari 300.000 jemaah ilegal, termasuk 153.000 pemegang visa turis. Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran haji cepat atau tanpa antrian yang tidak melalui sistem resmi Kementerian Agama. Jika terbukti masuk Saudi tanpa izin, jemaah bisa dideportasi dan dilarang masuk selama 5 tahun. Pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan aman, tertib dan hanya diikuti oleh jemaah yang sah secara administratif dan spiritual. Informasi terkini lainnya masih akan terus kita hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih masih bersama kami pemirsa dan kita akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Masih terkait dengan update haji pemirsa, yaitu menjelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji tahun 2025. Berbagai persiapan pun telah rampung dilakukan, termasuk salah satunya yakni proses keimigrasian calon jemaah haji yang akan dilakukan di asrama haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta Arief Munandar menyebut dalam pemberangkatan kloter pertama calon jamaah haji tahun 2025 ini, pihaknya sudah mengupayakan berbagai pelayanan kepada calon jamaah haji agar proses pelayanan tetap berjalan dengan baik dan memudahkan jamaah. Untuk persiapan kloter pertama ini pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan. Menurutnya nantinya paspor yang akan diberikan oleh kepada para calon jamaah haji sudah lebih dilakukan kolek sehingga jamaah tidak lagi melakukan proses imigrasi untuk keberangkatan karena semua prosesnya sudah dilakukan saat jamaah memasuki asrama haji. Setelah itu pihaknya juga telah bekerja sama dengan pihak keimigrasian Arab Saudi untuk pelayanan fast track yang mana nantinya proses keimigrasian Arab Saudi akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga para jamaah sesampainya di Arab dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju pemondokan. Untuk pelaksanaan haji ini memang agak sedikit berbeda, di mana paspor sudah dikolek oleh kantor Kemenak. Nanti untuk yang masuk besok pagi, hari ini dokumen sudah kita kerjakan untuk pemberangkatan, untuk pengecapan izin keberangkatannya, seperti itu. Jadi nanti setelah dicap oleh imigrasi dengan syarat-syarat boarding pass dan juga manifestnya, nanti akan kita serahkan kembali ke airline dan untuk menunggu jadwal keberangkatan ke Soekarno-Hatta. Karena dari asrama haji ini semua pemberangkatan haji untuk wilayah Jakarta, Banten adalah di Soekarno-Hatta. Namun proses pemberangkatannya semua diselesaikan di asrama haji. Kalau untuk fast track sendiri itu seperti apa sistemnya, Pak? Fast track di sini mungkin adalah kerjasama kita dengan pemerintah Saudi Arabia, di mana imigrasi Saudi Arabia sudah mengirimkan petugasnya ke Indonesia. Nanti mereka punya jalur khusus untuk keberangkatan jemaah haji kita. Untuk saat ini hanya ada di embarkasi Soekarno-Hatta, Solo dan Surabaya. Jadi kloter-kloter yang berangkat dari Jakarta, Solo dan Surabaya, sesampainya di Jeddah atau di Madinahnya, mereka sudah langsung menuju bus. Tidak perlu ada proses pemeriksaan imigrasi seperti kegiatan-kegiatan berangkat umroh. Jadi yang setiap kloter itu
minimal sejumlah 440 orang, artinya sekitar 10 bus. Dan itu juga artinya usianya akan menjadi tantangan kita, dari yang paling muda sampai dengan yang paling tua. Tadi saya dilihat di TV juga di daerah Surabaya, Jawa Timur, ada yang 88 tahun, artinya treatment kita juga akan lebih ekstra untuk effort itu. Karena dari kami memastikan bahwa paspor mereka itu terjaga dengan baik. Karena kan akan selama akan berangkat dari Pondok Gede ini sampai ke bandara, paspor dipegang oleh masing-masing jemaah. Itu harus kita pastikan. Nanti setelah akan proses di Mekah Road-nya, yang imigrasi Saudinya, dia masih pegang paspor itu. Saat ini layanan fast track sendiri baru tersedia di 3 bandara, yakni Soekarno-Hatta, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Adi Sumarno Solo. Calon jemaah haji kloter pertama akan mulai masuk asrama haji Pondok Gede Jakarta pada Kamis 1 Mei 2025 besok. Sejumlah persiapan di asrama haji pun telah dipersiapkan dengan total kapasitas sebanyak 4 kloter. Menjelang pemberangkatan kloter pertama ibadah haji 2025, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh asrama haji Pondok Gede Jakarta. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta Adi mengatakan persiapan untuk menyambut jamaah haji pun sudah rampung dilakukan. Dirinya menyebut kondisi asrama haji saat ini dapat menampung sebanyak 4 kloter calon jamaah haji, sedangkan 1 kloter jamaah haji dapat mencapai 400 jamaah. Nantinya jamaah yang masuk asrama haji akan diberikan sejumlah peralatan serta dilakukan cek kesehatan oleh petugas. Adapun peralatan yang diterima sebelum masuk ke dalam asrama yakni living cost, paspor, dan gelang tanda pengenal. Nantinya para jamaah akan diantarkan langsung menggunakan bis dari aula tempat berkumpul ke asrama yang telah ditentukan. Ya, untuk fasilitas asrama haji Pondok Gede ini terus di-upgrade untuk menjadi asrama-asrama haji yang baik. Jadi standarnya kita setara dengan asrama. Ya, di kamar-kamar fasilitas lainnya cukup. Selain itu juga kita pengantaran dari aula ke kamar itu kita sudah menggunakan kendaraan ya. Diketahui di dalam asrama haji yang berstandar hotel bintang 3 ini, 1 kamar akan diisi dengan 4 hingga 5 jamaah haji. Di kamar pun jamaah akan difasilitasi oleh makan, minum, serta ruang berkumpul. Pemirsa, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Surabaya, Jawa Timur yang merupakan bagian dari petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Embarkasi Surabaya melakukan fogging atau pengasapan di Komplek Asrama Haji Embarkasi Surabaya Rabu pagi tadi. Upaya ini dilakukan untuk melindungi para jemaah haji dari ancaman gigitan nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Fogging atau pengasapan dilakukan di beberapa titik di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Rabu pagi. Mulai dari halaman luar, parit, hingga kamar yang akan dipakai calon jamaah haji untuk menginap sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BPKK Surabaya, Rosidi Ruslan menegaskan, pembersihan dan pemeriksaan Asrama Haji Embarkasi Surabaya merupakan standar untuk memastikan lingkungan yang digunakan jamaah calon haji menginap sementara berada dalam kondisi steril. Ya, kalau pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat, kita rencanakan di awal. Saat ini hari ini kita lakukan fogging ya untuk semua sisi yang ada di asrama, di AS ini Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Dan secara keseluruhan bahwasanya persiapan kita sudah kita lakukan jauh hari ya. Kita lakukan termasuk kalau seandainya kita lakukan pengawasan sanitasi itu ya pada waktu bulan sebelumnya kita sudah lakukan, kita melihat ya, kemudian kita sudah merekomendasikan apa yang harus dilakukan perbaikan ya untuk mendukung jemaah haji ketika berada di sini. Upaya ini dilakukan untuk melindungi para jamaah haji dari ancaman gigitan nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Sementara itu, Rosidi Ruslan menambahkan selama musim haji tahun ini fogging akan dilakukan sekali dalam sepekan agar jamaah calon haji yang menginap lebih nyaman.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك